Hai guys, aku pengen sharing tentang namanya sakit GERD karena aku pernah sakit GERD hingga merenggut nyawaku. Berawal dari aku punya banyak penyakit. Sebelum aku punya banyak penyakit, aku duluan suka bermasalah di pencernaan. Jadi aku bisa tahu kenapa badan kita itu bermasalah adalah pusatnya di pencernaan dulu. Kalau pencernaan kita nggak nyaman, nggak enak, sering sakit, pencernaan kan di perut ya. Jadi akan merambat ke semua organ. Jadi kalau misalnya kita sembarangan makan, kan usus kita yang harus menanggung akibatnya. Segala hal yang terjadi di dalam perut itu adalah usus yang menanggung akibatnya. Apapun yang kita makan. Kalau usus kita bermasalah, semua ikut bermasalah. Kenapa aku bisa tahu itu? Karena aku alamin itu sendiri, guys. Jadi aku dulu sering sakit alergi parah, nggak sembuh-sembuh. Kemudian aku sering namanya anxiety, depresi, bahkan kepalaku sampai berdarah. Aku terkena eksim yang bikin kepalaku tuh sampai berdarah gitu. Jadi aku udah melewati itu sampai aku mungkin nggak bisa berdiri lagi waktu itu. Sampai aku kehilangan napas. Jadi aku benar-benar untuk napas aja tuh aku udah sulit gitu. Dipasangin oksigen. Aku pernah laluin itu. Nah, setelah aku merubah pola makan semuanya selesai, tapi butuh waktu dan proses. Jadi yang saat ini sekarang sakit, kalian harus aware sama makanan karena semua dimulai dari usus dulu. Terserah mau percaya mau atau enggak gitu. Karena aku juga belajar dari orang yang pernah sakit parah. Karena dulu aku gak punya pilihan. Jadi di tengah sakit parah yang aku udah gak bisa berdiri lagi, udah kesulitan napas, aku tuh hanya lihat seorang anak kecil. Aku harus besarin anak ini, aku gak boleh mati gitu loh. Walaupun sebenarnya waktu itu aku udah pasrah, tapi aku gak nyerah. Walaupun aku udah gak bisa berdiri, aku tetap cari tahu gimana sih, ada gak sih yang sakit kayak aku. Dan ternyata ada yang lebih parah sakitnya. Bahkan aku masih ingat loh, orang yang aku cari itu terkena kanker. Kanker udah stadion akhir di liver, 4 benjolan. Dan bahkan vonis dokter itu dia sisa 7 hari lagi. Tapi ternyata dia sembuh, kankernya mengecil. Di saat itu aku mulai berpikir kritis tuh begini. Aku mulai ngerasa, loh dia kena kanker liver, di vonis dokter 7 hari. Kenapa benjolannya mengecil? Kenapa dia bisa sembuh? Aku pikir walaupun aku gak sakit seperti itu, aku yakin penyakit itu kan mau berat, mau kecil, kalau dia bisa sembuh, aku harus ikutin caranya gitu. Akhirnya aku ikutin, dan ternyata aku sembuh guys. Aku lewatin proses itu jatuh bangun, sulit. Tapi aku gak peduli apapun yang terjadi. Yang penting aku gak makan cacing aja, yang pahit-pahit aku makan semua. Tapi ternyata seiring berjalan waktu kita bisa makan sehat dengan rasa yang enak. Karena udah berseliweran di YouTube, di TikTok cara makan yang sehat dan enak. Tinggal kita ketik aja, kita cari aja, banyak kok gitu. Karena percuma satu hal, kalau kalian mengubah pola makan tapi kalian masih mengkonsumsi makanan toksik, itu tuh kayak impas, bahkan mungkin nggak bisa sembuh gitu loh. Jadi ibarat kalau kita ke bengkel, kita harus fokus untuk memperbaiki kendaraan kita, bukan sambil diperbaiki sambil dirusakin. Nah, seperti tubuh kita, bukan kita makan yang benar sambil menyembuhkan diri, bukan sambil kita masukin toksik lagi ke dalam tubuh kita. Itu akan memperparah. Jadi selain kita mengubah pola makan, kita harus menghindari makanan toksik. Itu paling penting, 2 hal yang aku lakukan. Simple, tapi impactnya sangat besar. Jadi aku berharap di luaran sana mungkin ada yang sekarang sakit parah. Dengan aku sharing ini, aku sangat empati kok. Aku pernah di posisi kalian. Selama kita punya nafas, kita masih ada kesempatan untuk merubah semua itu. Kita masih bisa. Walaupun dulu aku sempat udah gak bisa jalan, kesakitan. Tapi aku menyerahkan itu semua ke Tuhan. Aku berdoa minta petunjuk dan aku laluin itu. Jadi aku berharap selama kita masih bernafas, kita jangan nyerah. Kalaupun ada gagal, ya udah, kita tetap hindari makanan toksik. Kita
tetap konsisten makan yang benar gitu. Makan real food, jangan makan makanan yang jauh dari real food, karena makanan yang jauh dari real food itu akan memperberat kerja tubuh kita. Karena Tuhan tuh menciptakan manusia bukan untuk makan makanan yang udah seperti ultra processed food, Indomie, makanan cepat saji. Enggak, badan kita enggak diciptakan untuk makan makanan seperti itu. Tapi badan kita diciptakan untuk makan makanan yang alami, real food, yang benar-benar makanan. Misalnya ayam, ya udah dibikin sop ayam, itu benar-benar makanan, bukan yang diolah lagi jadi sosis, udah dikasih bahan pengawet yang tinggi gitu, yang dijual di Indomaret atau supermarket kayak gitu. Kalau pengen ada budget lebih, kita sibuk masak, ya udah mentok kita pesen makanan yang organik. Tapi gak semua orang punya budget lebih. Seperti aku dulu, aku juga masak di dapur sendiri walaupun sakit-sakit. Aku lakukan itu konsisten selama 1 tahun. Dan penyakit yang selama ini nempel di tubuh aku satu persatu tuh pergi tanpa aku sadarin. Udah di tahap semua pergi baru aku sadar, ternyata aku dulu gak sakit ini lagi ya, ternyata semuanya pergi gitu loh. Tapi kalau aku konsumsi makanan sembarangan lagi, pasti akan kambuh. Jadi semuanya adalah dari makanan. Kita gak bisa apa-apa, kita hanya bisa mengontrol itu dari makanan. Kalau manajemen stres itu memang penting, tapi makanan dulu. Kalau kita mungkin sulit untuk kontrol stresnya kita, tapi jangan diperberat lagi. Karena ada yang bilang tuh otak tuh usus kedua gitu, karena mereka saling terhubung. Nah, itu akan aku bahas nanti di video selanjutnya. Semoga sharing aku tuh bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih.